Juri semuanya Indonesia. Ya. Kenapa nggak pakai juga ada juri dari luar? Oke, pada saat pembentukan UCC di Beyond Combat Showbiz 5, di situ tuh gue masih cukup ambil andil dalam pemilihan wasit. Plus juga kan banyak yang nanya, kenapa Beyond 5 ada wasit luar yang Indonesia versus Malaysia, udah jelas tajuknya internasional, multinasional lah ya. Itu wasitnya dari Indonesia, itu kan berat sebelah pasti. Karena kan pasti kita nggak ada yang tahu isi hati wasit, nasionalismenya masing-masing. Kalau di situ, gue jujur itu memang ada kesalahan gue juga di situ, di mana memang kan prosesnya gini, UCC dibentuk, waktu itu kita dari dibilang keanggotaannya juga belum ada, dan waktu itu tuh kenapa gue insist untuk bisa ada memang insist dari guanya untuk ada juri internasional di perebutan kickstriking nasional. Karena waktu itu Aji Slon Kaji itu ada perebutan sabuk. Ya, apalagi ini kan pertandingannya sifatnya internasional, Indonesia lawan Malaysia. Benar. Kita beda ya. Ya. Juri yang menilai ada berapa orang totalnya? Juri yang menilai itu jadi gini, di setiap sisi ring itu ada juri. Kotak. Ada juri A, juri B, juri C. Dan di kotaknya ada 4. Satu lagi lini supervisor. Oke. Dan timekeeper. Jadi timekeeper, supervisor, ya kan? Biasanya ada inspektur pertandingan, perwakilan dari sanction, terus sebelahnya lagi ini apa namanya? Dokter, medis. Jadi intinya memberikan nilai ini 3 orang ya? 3 orang. Sama inspektur nanti yang bertanggung jawab? Bukan, yang bertanggung jawab itu adalah supervisor. Terhadap hasil akhir. Jadi gini, supervisor itu gunanya apa sih? Kan kenapa juri ada 3? Supaya bisa dinilai lebih dari satu angle. Betul. Karena kadang kayak misalkan kiri dari sisi kanan mungkin nggak kelihatan kalau misalkan dia nggak kena telak sampai muter dan lain-lain seperti itulah. Ya. Jadi ABC itu pasti normal kalau ada perbedaan hasil. Ya, karena angle-nya beda-beda. Angle-nya beda-beda. Oke. Terus kalau memang misalkan hasil akhir biasanya itu pertanggungjawabannya itu di supervisor. Supervisor boleh nggak menggugat ketika dia ngerasa dari POV bisa dia? Dipanggil. Makanya kadang kalau misalkan, oh nih dirasa lama nih keputusannya, itu tuh hakim juri yang dirasa janggal bisa dipanggil sebenarnya. Dia bisa membatalkan penilaian mereka nggak? Kalau membatalkan sih gue nggak tahu ya itu sering terjadi atau enggak. Cuman yang jelas dia punya hak nggak untuk itu? Nah, gue nggak tahu ya itu hak yang sering dipakai atau tidak. Cuman yang jelas biasanya memang ketentuan pertama ketika skor didapatkan itu pasti ya menghargai keputusan final dulu. Ngerti. Tapi kalau misalkan dirasa janggal banget gitu, baru. Cuma kan di sini kan harus tahu nih otoritas masing-masing kan. Ya. Juri 3 tugasnya menilai dari tiap angle, menurut apa yang dia lihat. Ya. Nah, inspektur supervisor tugasnya adalah meminta hasil daripada 3 penilaian mereka. Benar. Nah, otoritasnya sejauh mana? Hak yang bisa dia pakai apa? Kalau misalnya otoritasnya nggak jelas, itu bahaya juga. Artinya kan dia bisa nggak mengintervensi penilaian itu, atau dia tidak bisa mengintervensi penilaian itu? Sebenarnya bisa. Bisa. Nih. Yang jelas nih, bisa atau enggak? Sebenarnya bisa. Bisa tapi ya, kan bisa ya. Bisa. Mestinya supervisor itu bisa. Oke. Pertama yang hak dia punya adalah mempertanyakan. Tapi kayak keanuliran tuh biasanya jarang banget. Oke, dia hanya bisa mempertanyakan. Dia tidak bisa menganulir. Nah, itu. Jadi sebenarnya supervisor tuh ya dia supervisoring gitu. Kalau misalkan dibilang anulir banget, jadi gini, peraturannya gimana sih? Otoritas itu di setiap angle itu adalah otonomi masing-masing. Oke. Jadi kalau dianggap, tapi itu jarang dianggap janggal banget tuh jarang. Ini yang sepengetahuan jarang gue kan, aja. tapi tetap bisa terjadi kan? Begitu? Bisa, tapi kalau dia mau anulirnya hasilnya atas dasar apa juga gitu loh. Atas dasar mungkin dia melihat bahwa penilaian kamu ini kurang tepat gitu kan. Karena dari hasil penonton melihat, saya melihat, ini ada kejanggalan dari angka-angka yang kamu masukkan kan bisa kan gitu. Ada satu pengetahuan yang gue tahu nih di luar daripada anulir ya. Ada sifatnya itu kayak orang ke TikTok mau dispute
nge-ban itu tuh bisa sebenarnya dari tim misalkan. Kenapa hasilnya begini, tapi itu biasanya prosesnya disclose. Misal Baba UCC. Oke. Terus gua adalah tim yang mau lihat scoringnya seperti apa gitu. Oke. Misalkan gue dari tim A, dari tim fighter A, itu gue bisa, misalkan kayak banding gitu. Bisa nggak sih kita breakdown lagi? Bener, bisa nggak yang gue punya itu tuh jadi diindahkan gitu. Tapi itu setelah. Dan ada sebenarnya juga selain supervisor ada divisi yang namanya komdis. Misal ada call buruk yang ada di fight. Misal call buruk dari referee kurang sigap atau kurang tegas atau misalkan ada kejanggalan ketika lagi penilaian. Itu kan setelah pertandingan. Tapi setelah pertandingan, tapi hasil dari pertandingan itu bisa didispute setelah dan dilakukan secara disclose. Itu setahu gua. Istilahnya bisa digugat gitu. Tapi setahu gua nih ya, untuk menganulir di meja supervisor saat itu nggak bisa, jarang banget terjadi. Karena supervisor tuh tugas utamanya adalah mengumpulkan dulu skornya sampai akhir, baru dilihat, ditambahin, dan kalau ada pengurangan poin, setiap hakim itu cuman boleh nulis minus sesuai dengan apa yang wasit atas kasih tahu. Misal kurang 1, minus 1, dia nggak boleh langsung tambahin tuh di situ. Minus 1, jadi dia cuma boleh minus 1. Misal kan sistem pertandingan itu setiap ronde harus ada yang menang. Jadi sistemnya itu 9 to 10 match point round. Kalau jatuh sekali 10-8, jatuh 2 kali 7-10. Kalau misalkan jatuh 3 kali TKO. Kalah. Jadi intinya sih sebenarnya seperti itu. Sama kok, banyak kayak pertandingan yang dianulir, mungkin kalau kita bisa pelajarin Devin Haney lawan Ryan Garcia. Iya, itu kan setelah sudah pertandingan didispute dan akhirnya digugat lah ibaratnya. Itu ada. Oke, jadi bisa dong ketika ada yang ingin menggugat hal itu. Bisa. Dari dua tim boleh. Boleh. Dan itu memang ada wadahnya. Ada wadahnya dan dikerjakan secara disclose biasanya. Oke, itu satu poin ya. Ini clear ya. Clear. Nah, yang berikutnya adalah, apa lu merasa saat itu tidak tepat ketika akhirnya setelah sudah pertandingan, ya juga ya, kenapa semuanya wasitnya Indonesia, harusnya ada luar negeri gitu. Oke, jadi kan gue bilang tadi, emang ada kesilapan ketika lagi gue ngegawangin Beyond 6 ini, gue fokus sama promosinya. Ini bukan alasan ya, maksudnya gue fokus banget sama promosinya, gimana caranya ini bisa rapi di hari H, dan gue gimana caranya bisa menghantarkan fighter dari place-nya dia ke bisa dikenal lebih banyak orang. Itu fokus gue. Karena setelah gue membangun UCC, benar kan banyak pertanyaan orang. Benar gue memprakarsai UCC, benar kick striking itu namanya dari gue, dan juga gue bantu untuk menajamkan rules tersebut. Tapi sisanya administrasi harian, terus urusan penjurian dan lain-lain segala macam, itu tuh gue nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Nah, semenjak dari Beyond 5 terus menuju ke Madness dan Beyond Tryout, semuanya itu udah gue lepas ke ketua umum. Siapa? Om Nelson Nainggolan. Jadi ketika lagi waktu itu di Madness juga kan sebenarnya itu jurinya Indonesia semua juga. Ada pertandingan yang Indonesia-Malaysia, Jaka Naibaho lawan Sabri, walaupun mungkin nggak bisa terlalu dibahas karena Jaka Naibaho KO. Tapi ada pertandingan Malaysia lawan Malaysia juga, ada pertandingan Indonesia lawan Indonesia juga. Semua scoringnya secara komisi disiplin, secara supervisor aman semua. Jadi gue udah ditaruh di belakang kepala gue lah, nggak jadi prioritas. Beda sama pas Beyond 5 tuh gue memang masih menggawangi banget gimana caranya Beyond 5 ini kelihatan netral dan memang netral gitu sampai prosesnya. Jadi berarti ada kecolongan lu ngerasanya? Gue ngerasanya secara bird eye view gue itu udah nggak setajam pas lagi Beyond 5 dengan semua kesibukan dan urusannya. Gue pas hari H gue baru anjir ini ya Indonesia semua, semoga nggak ada yang kontroversi lah. Dan terjadilah pertama kali orang Malaysia sebanyak inilah 1.500 orang. Seperempatnya tenis indoor Senayan, sisanya orang Indonesia. Jadi memang berasa banget ketika kan ada 3 match yang paling kontroversi menurut gua dan netizen. Aboy lawan Izat, Fahri lawan Kabilan, terus Ronald versus Putra. Fahmi versus Tsunami. Felmi Tsunami juga orang merasa kontroversi loh itu. Kalau dari gua pribadi, ini kita bahas satu-satu ya. Ini 3 yang kick striking dulu. Ini gua yang mana dulu nih?
Tiga-tiganya itu solusi dari gua sebagai promotor nih ya, di luar ranah UCC yang gua nggak ada ikut campurnya sama sekali, gua akan kasih free fight. Itu jadi free fight karena itu terjadi semua di pay-per-view. Itu biar netizen juga bisa nilai. Oke. Dengan beberapa faktor awam yang bisa dipelajari, ada 5 faktor untuk menilai sebuah ronde yang tadi 9 to 10 point itu. Jadi ada bedanya, poin yang pertama, ada bedanya serangan yang diblok dan serangan masuk. Ya kan? Terus yang kedua yang perlu diperhatikan, ada bedanya serangan masuk dan serangan telak. Itu udah beda poinnya. Yang ketiga adalah serangan yang flashy atau dengan teknik tingkat tinggi. Misal spinning back elbow, terus question mark kick, spinning heel kick, tornado kick dan lain-lain lah. Itu nilainya lebih tinggi. Nilainya lebih tinggi.